balik lagi kita teman-teman. Hari ini kembali kita bahas lagi update kita untuk Piala Sudirman ya teman-teman. Jadi di Piala Sudirman kali ini kita memberikan update untuk babak perempat final, di mana pertandingan babak perempat final baru saja selesai ya, yaitu Indonesia menghadapi Thailand. Nah, Indonesia sendiri berhasil mendapatkan kemenangan. Ini sangat mengejutkan ya menurut saya pribadi, karena Indonesia, kontingen Indonesia, pemain Indonesia selama tahun 2025 ini hasilnya cukup kurang maksimal ya di berbagai BWF World Tour dan kompetisi-kompetisi yang ada di 2025. Tapi ternyata saat di Bergu Sudirman ini tiba-tiba kontingen Indonesia semuanya on fire ya. Jadi di mana kita lihat memang pepatah berkata bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ternyata nyata juga untuk kontingen Indonesia. Jadi sebelum kita bahas, yuk boleh di like dan di subscribe terlebih dahulu, mendukung channel kita supaya bisa lebih rame-rame lagi kita ngobrolin olahraga. Nah, jadi untuk pertandingan Indonesia menghadapi Thailand ya, hasil akhir adalah 3-1 karena ini sudah di babak sistem gugur, sehingga pertandingan dari 5 nomor yang dimainkan ya, skornya kalau sudah sampai 3 maka sisanya tidak dimainkan. Jadi seandainya 3-0 ya 3-0 saja, 2 lagi tidak dimainkan karena sudah babak sistem gugur. Dan Indonesia sendiri kembali lagi satu pertandingan yang terlepas ya, yang terlepas atau yang kalah adalah di ganda campuran. Padahal sebenarnya di tahun 2025 malah yang paling lumayan itu di ganda campuran, Indonesia yang bisa mendapatkan juara runner up, masuk semifinalnya sering itu adalah ganda campuran. Tetapi di Sudirman malah ganda campuran yang belum menang sama sekali kecuali menghadapi Inggris saja ya. Dimana Inggris memang kalau secara kelas cukup bawah ya untuk di bulu tangkis, dan ganda campuran Indonesia hanya berhasil menang saat menghadapi Inggris saja. Waktu menghadapi India, Denmark, dan kali ini Thailand semuanya kalah ya untuk di ganda campuran. Jadi sangat disayangkan. Dan ganda campuran sendiri juga kebanyakan menggunakan pasangan-pasangan baru ya di berbagai permainan ya. Seperti yang bermain terakhir ini adalah Rinov dan juga Gloria. Itu kalau di ranking dunia tidak ada karena memang mereka bukan pasangan yang sering bermain bareng di World Tour dan lain sebagainya. Itulah yang kita bahas di video preview kemarin, di mana untuk squad Indonesia kali ini sangat bisa di mix and match ya. Semua bisa berpindah-pindah, ini pasangan dengan ini dan lain sebagainya, semuanya bisa saling berubah-ubah. Seperti di ganda putra hari ini menghadapi Thailand juga itu adalah pasangan yang berbeda ya, di mana Maulana Fikri ini sudah lama tidak disatukan. Jadi ranking mereka berbeda, yang satu ranking 10, satu ranking 9, itu dengan pasangan yang berbeda ya. Nah, jadi memang bisa di mix and match, sangat luar biasa ya. Untuk Indonesia sendiri juga masih ada lagi, kalau untuk memang ganda campuran mau Gloria, masih ada Rehan, masih ada Dejan juga yang bisa dipasangkan nantinya. Nah, jadi sangat luar biasa untuk pertandingannya setelah ganda campuran yang harus menelan kekalahan ya. Tidak telak kali sih kekalahannya, tapi ya sekali lagi menelan kekalahan, dilanjutkan dengan ganda putra. Ganda putra ini sangat luar biasa ya. Kali ini Jonathan Christie yang akhir-akhir ini performanya tidak terlalu maksimal, kali ini menghadapi unggulan nomor 2. Jadi yang dari Thailand ini kita remehkan Thailand lemah, tidak ya teman-teman ya. Jadi di Thailand ini kebetulan dari 4 nomor yang dimainkan, ada 2 nomor yang memiliki unggulan cukup tinggi ya. Yang pertama setelah ganda campuran pertandingan adalah tunggal putri, di mana Putri Kusumawardhani menghadapi unggulan nomor 6 ya. Jadi Putri sendiri rankingnya lumayan jauh di bawah nomor 6, tetapi saat menghadapi peringkat nomor 6 ternyata menang dengan menurut saya cukup telak ya. Bukan yang telak luar biasa, tidak ada perlawanan, tetapi cukup telak, cukup bagus, di mana Putri memang sangat luar biasa. Untuk tunggal putri Indonesia belum kalah sama sekali ya, dari Inggris sampai sekarang belum ada kekalahan sama sekali. Jadi sangat luar biasa memang performanya, padahal secara ranking mungkin bukan yang paling atas. Lalu selanjutnya berlanjut lagi ke Jonathan Christie tadi ya, itu dimana Jonathan Christie menghadapi peringkat nomor 2 dunia yaitu Vititsan ya. Vititsan sendiri akhir-akhir ini performanya cukup bagus, cukup rapi permainannya, sudah semakin dewasa juga permainannya. Sedangkan Jojo ternyata di pertandingan ini sangat on fire ya, sangat menggila. Di pertandingan pertama itu betul-betul Vititsan itu dibuat tidak berkutik oleh Jojo ya. Semua pukulannya Jojo itu nggak masuk akal. Saya waktu nonton itu sampai terpukau sendiri gitu ya. Pukulannya itu bola-bola susah pun bisa disilang, bola-bola yang tipis-tipis pun bisa dikembalikan dengan luar biasa ya kan.
Jadi ada sangat banyak pukulan yang tidak masuk akal, bahkan Vititsan sampai mati langka. Servisnya pun sangat menyeramkan ya, walaupun ada sekali nyangkut di net, tapi yang lainnya sangat tipis, sangat mematikan servis dari Jojo. Jojo sangat on fire sehingga pertandingan pertama sangat mutlak ya, hanya dikasih 9 poin saja. Dan untuk di set kedua lebih gila lagi ya, dimana Jojo memang di awal PD-nya terlalu tinggi ya, karena di game pertama semua yang dilakukan Jojo betul-betul sukses semuanya, mematikan semuanya, sehingga di set kedua cukup terlalu beresiko bermainnya sehingga banyak kesalahan sendiri dilakukan oleh Jojo, sehingga harus tertinggal 16-9. Jadi skor di pertengahan set kedua adalah 16-9, tetapi luar biasanya Jojo terus mengejar sampai skor 16-9 itu pun bisa dirubah menjadi sampai akhirnya bisa 16-17, dan hasil akhirnya Jojo menang dengan skor 22-20 untuk di single tunggal putra. Lalu selanjutnya berlanjut lagi kepada ganda putri dan ganda putra, di mana ganda putri Indonesia berhasil mendapatkan kemenangan. Nah, jadi kemenangannya akhirnya 3-1 ya, cukup baik. Dan untuk pertandingan selanjutnya saya rasa ini cukup baik ya, karena Indonesia akan menghadapi Korea Selatan, dimana seperti kita ketahui sebenarnya yang paling kuatnya untuk saat ini adalah Jepang dan China ya, dimana Jepang dan China akan bertemu di semifinal satunya, dan Indonesia bertemu dengan Korea Selatan. Korea Selatan sendiri saat menghadapi Denmark juga skornya 3-1 ya, skornya juga 3-1 sama seperti Indonesia menghadapi Thailand, skornya 3-1. Dan Denmark yang mencuri kemenangan adalah Anders Antonsen, dan pertandingan Antonsen juga di single 1,5 jam ya teman-teman, pertandingannya sampai 1,5 jam. Jadi kemungkinan tunggal putra daripada Korea Selatan akan sangat lelah di pertandingan besok. Sedangkan Indonesia sendiri, Jonathan Christie tadi bermain hanya 2 set saja, dan waktunya juga cukup cepat ya. Jadi sehingga stamina pasti akan unggul untuk di tunggal putra, dan beberapa nomor lain sebenarnya cukup berimbang ya Korea Selatan dan Indonesia. Tetapi dengan performa Indonesia yang sedang bagus-bagusnya ini, kemungkinan Indonesia memiliki kans lebih besar untuk menang. Nah, jadi teman-teman boleh kasih prediksi, kasih kira-kira menghadapi Korea Selatan berapa skornya, boleh di kolom komentar ditulis ya. Kalau untuk saya sendiri, menurut saya menghadapi Korea Selatan bisa menang 3-1 lagi, terutama apabila ganda campuran bisa sampai mencuri kemenangan di poin pertama, bisa 1-0 duluan Indonesia, maka Indonesia akan menang 3-0. Jadi itu adalah prediksi dari saya ya. Tetapi yang paling berat tentunya kalau Korea Selatan tidak bisa dipungkiri adalah tunggal putri ya, di mana An Se-young sangat menggila ya, tidak ada yang bisa melawan. Jadi itulah kemungkinan yang paling berat untuk dimenangkan, itulah kenapa prediksi saya 3-1. Nah, jadi Putri Kusumawardhani memang lagi on fire, tapi kalau An Se-young memang sangat menyeramkan ya. Jadi kita lihat besok kira-kira apakah Putri bisa meneruskan on fire-nya sehingga sampai mengalahkan unggulan yang luar biasa An Se-young, atau mungkin nanti ada tunggal putri lainnya yang diturunkan, karena memang pelatih timnas kali ini sedang menggila ya. Pasangan-pasangan di mana ganda putra dan ganda putri ini mix and match-nya sangat menyeramkan ya, sangat bagus sehingga musuh tidak ready. Bahkan tunggal putra seperti kemarin Antonsen pun bertemu dengan Alwi Farhan, itu sangat mengejutkan. Tim-tim lain ini hanya bisa menebak-nebak kira-kira besok roster apa yang akan diturunkan oleh Indonesia. Kita sendiri pun hanya bisa menebak-nebak ya, kita tebak, karena terkadang bukan masalah ranking juga, bukan ranking tertinggi juga, karena Indonesia sendiri dalam ganda putra juga rankingnya sangat lengket ya, ada ranking 5, ranking 8, 9, dan 10 adalah Indonesia semua. Jadi secara ranking tidak terlalu jauh, bisa di mix and match juga. Mungkin satu yang dari ranking 8 dan ranking 10 dipasangkan juga bisa, karena mereka satu sama lain juga pernah saling berpasangan. Jadi sangat menarik sekali, sangat baik sekali coaching dari tim kepelatihan dan strategi dari Indonesia untuk Sudirman kali ini. Jadi kita dukung yang terbaik, semoga bisa menang dari Korea Selatan dan lolos sampai ke final. Tetap berikan dukungan untuk Indonesia, kita yakin Indonesia bisa juara. Sampai jumpa.